Shalom, welcome home Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini bisa kembali menyapa dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kami berdoa Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan baik, sehat, bersuka cita. Dan tentunya antusias beribadah di rumah Tuhan yang tercinta ini. Dan juga adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini yang baru pertama kali beribadah di GMS Medan? Bisakah melambaikan tangan Anda di mana Anda berada? Adakah yang baru pertama kali hadir? Oh, ada Bapak di tengah. Ada lagi yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Baik, bagaimana kalau kita sama-sama memberikan sambutan yang terbaik untuk Bapak yang baru pertama kali hadir dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, welcome home. Senang sekali dan kami senang sekali Bapak bisa beribadah bersama dengan kami dan kami berdoa. Bapak bisa menjadi bagian daripada keluarga besar di GMS Medan di tempat ini. Dan juga kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini belum tertanam di Connect Group. Di gereja GMS ada wadah pengembalaan dalam skala kecil yang dinamakan CG atau Connect Group. Bapak Ibu sekalian bisa join di dalamnya. Di dalamnya kita bisa sama-sama memuji Tuhan, sharing, saling mendoakan dan belajar melayani. Dan Bapak Ibu sekalian bisa scan barcode di belakang saya. Dan di sana ada tim yang akan mengarahkan dan memperkenalkan diri dengan Bapak Ibu sekalian. Dan akan mengarahkan Bapak dan Ibu untuk ada di CG-CG yang bisa terkoneksi dengan Anda semuanya. Dan juga persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu sekalian dapat diberikan dengan cara memasukkan ke dalam amplop persembahan yang berwarna kuning. Karena di minggu pertama di bulan Juni, di minggu persepuluhan kita mengembalikan persepuluhan. Dimasukkan ke amplop kuning yang didapatkan di pintu masuk tadi. Dan dimasukkan kembali ke kotak persembahan sehabis ibadah nanti. Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan secara cashless dengan men-scan kris yang ada di meja persembahan di depan area toilet atau yang ada di belakang amplop Bapak Ibu sekalian. Dan juga telah dibuka pendaftaran kelas MSJ 1 dan 2 One Day Retreat atau ODR, yaitu MSJ 1 dan 2 yang diadakan dalam 1 hari. Jadi 1 hari itu akan selesai. Dan MSJ 1 dan 2 ini adalah syarat untuk kita ini bisa melayani. Dan pendaftaran melayani akan dibuka di bulan ini, di bulan Juni. Jadi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk melayani, segera daftarkan diri Anda untuk MSJ 1 dan 2 ODR. Dan Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkannya melalui aplikasi GMS. Atau untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kepada CGL Anda masing-masing. Dan juga akan diadakan worship night ke-10 pada hari Jumat tanggal 13 Juni ya. Worship night kali ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Temanya adalah My Healer, penyembuhku. Ya, dan ini akan diadakan sebanyak 2 sesi pukul 6 dan pukul 8 dengan temanya My Healer. Itu pertanda adalah worship night kali ini kita akan mengadakan doa kesembuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengundang rekan, sahabat, keluarga siapapun untuk datang ke worship night ini. Dan sebelum worship night itu dimulai akan diadakan doa kesembuhan oleh para pendoa yang bertugas pada saat itu. Namun semuanya perlu pengambilan tiket. Dan pengambilan tiket melalui aplikasi GMS dengan 2 ketentuan. Bagi jemaat yang memiliki nomor induk jemaat atau NIJ dapat mengambil 2 tiket per akun GMS-nya. Pada tanggal 2 sampai 5 Juni, mulai besok berarti ya. Mulai pukul 2 siang. Dan bagi jemaat yang belum memiliki nomor induk jemaat atau NIJ, dapat mengambil hanya 1 tiket per akun GMS-nya. Mulai tanggal 6 sampai 9 Juni juga dimulai dengan pukul 2 siang. Dan semua jemaat yang rindu didoakan juga perlu mengambil tiket. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mengundang semuanya untuk antusias untuk worship night kali ini. Dan kita akan sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi dan mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa, kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Bapa, terima kasih. Mengucap syukur untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bisa, kami kuat, kami tanggung karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Pada ibadah pada siang hari ini, kami rindu sekali memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati pastor yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semua tim yang akan melayani.
Dan kami berdoa semuanya ini Tuhan, semua ibadah yang kami lakukan kembali hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami antusias untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom semuanya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Yang rindu bersuka cita bagi Tuhan boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Yang percaya Allah kita Allah yang besar boleh lambaikan tangannya, haleluya. Sama-sama katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti
semua orang yang takut akan Tuhan, yang puaskan jiwa yang dahaga dan gerakkan dengan sukacita, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Akan Tuhan, serukan Hosana. Sama-sama tepuk tangan, come on. Mari jemaat yang bersuka cita sorakan haleluya. Haleluya. Mau menari lebih lagi buat Allah kita. Yang percaya ada sukacita di tengah-tengah kami. Mari semuanya menari bagi Allah kita, come on. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari semuanya menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kami. Amin. Bila roh Allah ada di dalam, mari menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari bagi Tuhan. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama kita menari bagi Tuhan kita. Come on. Woo! Ku kan menari. Mari semuanya putar ke kanan. Come on. Ku kan menari seperti Daud menari. Putar kiri. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Lebih lagi menari bagi Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Woo! Yang bersuka cita sekali lagi sorakan haleluya. Woo! Haleluya. Yang bersuka cita boleh katakan kiri kanannya, saya bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Saat ini kami buka hati kami. Kami mau undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kami. Kami mau undang Roh Kudus jamah setiap hati kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
tinggi. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hatiku, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hatiku, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah-jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh Roh Kudus, jamah setiap kami. Ini hati kami.
untuk mempersembahkan ucapan syukurku Tuhan. Oh, mari angkat kedua tanganmu dengan segenap hati katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Taruh tanganmu di dada katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Rasakan hadiratnya, katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya undang jemaat tutup bangkit berdiri bersama-sama. Masih dalam hadirat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Yes Lord. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah-jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hari.
Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan di dalam hadirat-Mu selalu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu tempat ini. Mereka yang datang ke tempat ini mungkin memiliki pergumulan, memiliki tantangan hidup. Hari ini Kau bekerja ya Tuhan dengan dahsyat dalam kehidupan mereka. Kau jawab segala doa-doa mereka. Mungkin yang hari ini sakit, taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Kiranya kesembuhan mengalir. Mungkin anggota keluarga mereka sakit di rumah ya Tuhan. Kau berikan Tuhan kesembuhan juga buat mereka yang tidak bisa hadir hari ini. Mereka yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, karir mereka, usaha mereka. Hari ini berikan terobosan ya Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan berkat yang melimpah. Yang butuh pemulihan hari ini Kau pulihkan mereka ya Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ini ya Tuhan, kami bisa mendapatkan kelegaan. Kami bisa mendapatkan ketenangan ya Tuhan. Biar damai sejahtera itu terus ada di dalam hati kami. Dan berkati setiap jemaat-Mu tempat ini. Biar mereka terus merasakan hadirat-Mu yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan sama-sama saya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebelum Anda duduk katakan kiri kanan. Kamu kok kerennya luar biasa hari ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Sungguh senang saya bisa menyapa buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Mulyadi Budianto atau sering dipanggil dengan panggilan Mil gitu ya. Jadi kalau di Surabaya dipanggil Pastor Mil, Komil ya, atau Mil aja juga nggak apa-apa ya. Hari ini saya bersama dengan keluarga saya melayani di Surabaya dan Tuhan mempercayakan lewat Pastor Philip, lewat Gembala Senior, kita semua untuk bisa melayani di GMS USA dan Kanada. Jadi walaupun saya tinggalnya di Surabaya, tapi saya menjadi gembala regional untuk USA dan Kanada. Nah hari ini saya bawa sedikit video tentang KKR yang baru saja kita lakukan beberapa waktu lalu. KKR ini dilayani oleh Pastor Philip di 4 kota yang ada di Amerika. Di Los Angeles, di Atlanta, di New York, dan juga di kota Philadelphia. Nanti Anda bisa lihat. Jemaat Tuhan di sana luar biasa antusiasnya. Gedung yang kita pakai kalau Anda lihat bagus-bagus, tapi itu bukan gedung kita. Tapi satu hari nanti kita punya gedung ya. Kegerakan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Sebelum saya jelaskan lebih lagi, silakan saksikan video yang satu ini. Hallelujah, let the praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim. Hallelujah, blessed be your name. Hallelujah, we lift you high with our... Mari kita bangkit diri memuji Tuhan. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody
Tapi di Alkitab, here and there, di sini dan sana, kita tahu bahwa kerajaan maut itu ada. Berarti kalau ada, tidak seperti imajinasi manusia, berarti kita pasti akan berakhir di salah satu itu. Oleh karena itu Yesus mati supaya kita jangan binasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Gereja GMS USA dan Kanada dirintis pada masa pandemik tahun 2020. Siapa yang menyangka lewat kegerakan yang sangat simpel, sangat sederhana, kita tidak bisa ke sana, CGL-nya itu dari Surabaya gitu ya. Jadi kalau mereka ngadakan CG di sana, CG-nya leader CGL-nya itu dari Surabaya, timnya dari Surabaya. Jadi kalau di sana malam, di sini subuh. Dan setiap subuh kita dengan setia melayani mereka gitu ya. Jadi sejak tahun 2020, lalu akhirnya kita mengadakan pertemuan pertama kali itu tahun 2021, KKR pertama kali. Itu CT doang, belum ada apa-apanya gitu ya. Jadi kegerakan Tuhan yang sangat simpel, sangat sederhana, lewat CG yang dari Surabaya. Hari ini Tuhan memberkati kegerakan Tuhan di USA Kanada itu dengan dahsyat. Hari ini kita memiliki 3 gereja lokal yang ada di New York, Los Angeles, dan Philadelphia. Gereja lokal yang juga ada gembalanya. Ada Pastor Togar, dulu Pastor Togar melayani di GMS Pekanbaru. Hari ini dikirim ke sana, satu keluarga di New York, Pastor Tono dari Bali dikirim ke sana untuk bisa mengembalakan GMS Los Angeles. Lalu ada, kalau Anda lihat itu ada yang bule gitu ya, itu emang orang Amerika ya, casingnya orang Amerika, emang orang bahasa Inggris orang bule gitu ya, tapi hatinya untuk Indonesia. Beliau tinggal 16 tahun di Indonesia, bahasa Indonesianya fasih, jadi kalau khotbah itu khotbah pakai bahasa Indonesia ya, dan dia jadi gembala lokal di GMS Philadelphia. Jadi kita ada 3 gereja lokal di Amerika dan 7 gereja satelit yang bertemu setiap hari Minggu. Itu ada di San Jose, ada di Vancouver, Kanada, ada di Toronto, di East Coast ada Toronto, ada Scranton, ada Austin, Texas, ada Tampa, Florida, ada Atlanta, dan begitu luar biasanya kegerakan Tuhan ada ada Scranton gitu ya. Dan juga ada 3 CG perintisan, Denver, Calgary, dan juga satu lagi Seattle gitu ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan gitu ya. Jadi 10 gereja yang udah setiap hari Minggu berkumpul bersama-sama dan 3 CG perintisan. Dan masih terus bergerak, kemarin masih ada CT di Connecticut, lalu ada minggu depan ada CT lagi di Tennessee gitu ya. Jadi saya percaya kegerakan Tuhan itu luar biasa, amin. Jadi kalau Bapak Ibu ada teman, saudara, informasikan kepada kita melayani Tuhan di sana. Bisa melayani Tuhan di sana, amin. Kita satu keluarga kalau ada ke sana gitu ya, spiritnya tuh luar biasa. Sama kayak di Indonesia, mereka mencintai jiwa-jiwa kekeluarganya luar biasa. So I want to invite, saya mengundang kalau ke Amerika, please let us know supaya Anda juga bisa beribadah di sana. Oke? Nah hari ini firman Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani 7 kali ibadah. Dari ibadah yang pertama sampai yang ke-7, ini menunya kita akan membahas bagaimana kita bisa punya kepemimpinan yang excellent. Lewat kepemimpinan yang unggul kita bisa membagi atau menjalani kehidupan yang penuh tantangan mungkin, dan juga proses yang gak mudah, tapi saya percaya setiap prosesnya Tuhan pasti akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah 7 ini kita akan bahas dari 7 tokoh di Alkitab, dan masing-masing tokoh saya ambil beberapa kejadian di dalam kehidupan mereka yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, tadi kita belajar tentang mengalahkan ketakutan dan rasa tidak aman. Kita belajar dari Musa, bagaimana Musa itu bisa dipakai Tuhan walaupun dia hari itu diproses dari anak raja jadi gembala domba. Lalu yang kedua, hari ini kita akan belajar dari Abraham.
bagaimana kita bisa menunggu dan melepaskan. Yang ketiga nanti kita belajar dari Yusuf, percaya walaupun belum melihat. Yang keempat kita belajar dari Daud, tidak dipandang tetapi berdampak. Yang kelima mengubah krisis menjadi terobosan, belajar dari Nehemia. Yang keenam keberanian untuk meminta dan melangkah dari Petrus. Dan yang ketujuh bersama-sama menyelesaikan visi dari Paulus. Oke, kita tundukkan kepala dan berdoa sebentar. Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, biar firman ini mengubah kehidupan kami. Biarkan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-11, ayat 8 sampai yang ke-11. Saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ibrani pasal 11, ayat 8 sampai 11. Bunyinya begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Jadi kalau kita baca ayat perikop ini, ada dua janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Yang pertama, dia akan memiliki sebuah tanah atau diajak untuk pindah berangkat dari negeri yang dia biasa tinggal kepada satu tempat yang baru yang akan milik pusakanya. Dikatakan di firman Tuhan, dia tidak tahu harus pergi kemana. Jadi dia pergi berdasarkan imannya kepada janji Allah. Jadi itu yang dia dapatkan. Pertama janjinya itu. Lalu yang kedua, Tuhan berjanji dia bukan hanya tidak mempunyai keturunan, bukan hanya tidak memiliki anak, tapi suatu hari nanti dia akan punya anak, dan bukan hanya punya anak, tapi akan punya anaknya banyak seperti bintang di langit katanya gitu ya. Jadi ada dua janji Allah yang diberikan dari Tuhan kepada Abraham. Nah, waktu saya baca ayat ini kita bisa mengetahui ya, kita semua bisa mengetahui bahwa janji Tuhan itu tidak digenapi dengan instan. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak langsung diberikan. Ketika dijanjikan itu dia harus terima janji itu dengan segera, enggak. Ternyata memang ada proses untuk Abraham menunggu kedua janji Tuhan itu terjadi. Nah, mungkin masing-masing dari kita Tuhan pernah berjanji, mungkin ya. Nanti ada yang mungkin seperti dijanjikan. Kalau dalam kehidupan saya, waktu saya menjadi hamba Tuhan berjanji sama saya bahwa Tuhan akan menjaga kehidupan saya dan juga kehidupan anak-anak. Waktu saya memberikan hidup sepenuhnya, salah satu janji yang saya terima dari Tuhan juga adalah bahwa anak-anak saya itu tidak perlu khawatir gitu ya. Tidak perlu takut, Tuhan pasti akan jagai, Tuhan akan cukupkan sampai melimpah. Bukan hanya bisa sekolah dalam negeri, tapi Tuhan akan berikan untuk bisa sekolah luar negeri. Jadi kayak gitu-gitu yang spesifik dijanjikan dalam kehidupan saya. Tuhan juga berjanji akan menjaga, men-take care seluruh kehidupan saya gitu ya. Ketika memberikan hidup menjadi jadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Meninggalkan bisnis, meninggalkan keluar dari keluarga. Keluar ya dalam arti gak ngikutin bisnis keluarga. Tapi keluar untuk membangun pelayanan yang Tuhan berikan. Jadi janji-janji itu ada. Nah sebenarnya kayak Abraham, itu perlu gak sih terima janji itu? Sebenarnya gak perlu kalau saya lihat gitu ya. Abraham itu dalam keadaan posisi yang aman banget. Dia itu bukan orang yang susah. Ketika dia meninggalkan tempat di mana dia tinggal sebelumnya, sebenarnya gak perlu banget gitu ya. Kenapa? Karena dia itu aman, dia nyaman di dalam posisi itu. Abraham itu juga bukan orang yang kekurangan.
Kenapa kok bisa tahu dia bukan orang yang kekurangan? Karena ketika dia pergi, dia itu pergi sambil bawa kambing, domba, hamba-hamba, semuanya dibawa. Dan juga beberapa keponakan, saudara, semuanya itu dibawa sama dia. Jadi dia itu perginya itu nggak kere, ya, nggak bawa apa-apa, enggak. Dia pergi itu udah berkecukupan. Jadi kalau dipikir hidupnya itu udah nyaman, dia nggak perlu janji Tuhan itu untuk pergi itu nggak perlu gitu ya, karena dia dalam posisi yang enak banget. Kambing dombanya banyak, hamba-hambanya banyak. Tapi karena dia mengejar janji Tuhan, dia akhirnya pergi. Dia pergi ke tempat yang nggak aman. Kenapa? Dikatakan dia tidak tahu loh mau kemana. Tidak tahu dia mau tuju kemana, dia nggak ngerti gitu ya. Dan janji kedua dalam kehidupan saya malah lebih susah. Mungkin dia usia Abraham ketika dia menerima janji Tuhan itu usianya 75 tahun. Jadi dia mungkin udah berusaha selama bertahun-tahun ya untuk bisa punya anak. Dan gak punya anak gitu ya. Dan ketika usia 75 tahun mungkin dia dalam posisi ya udahlah, udah terima keadaan. Apalagi dikatakan Sarah istrinya sudah mati haid. Dia sudah give up gitu ya. Dia sudah menyerah, dia sudah terima keadaan. Tapi tetap Tuhan berjanji sama dia. Nah waktu Abraham pergi dan menerima janji Tuhan, itu adalah keputusan yang luar biasa. Hari ini saya percaya juga mungkin Anda di dalam posisi yang aman. Dan ketika Tuhan berjanji, ngapain sih terima janji kayak gitu, repot-repot amat gitu ya. Atau Anda di dalam posisi tidak aman gitu ya. Ya, tidak aman, pengen terima janji Tuhan ya nggak apa-apa. Apapun juga keadaannya, saya percaya Tuhan bisa menggenapi janji itu. Yang setuju katakan amin. Nah tapi penggenapan visi janji Tuhan perlu tidak perlu, saya percaya perlu banget kita untuk cari wajah Tuhan. Perlu cari janji Tuhan. Buat Anda yang dalam keadaan di bawah sedang mencari berkat, menjadi terobosan, janji ini perlu. Tapi Anda pun yang hari ini dalam keadaan aman seperti Abraham, saya mau mengajak Anda juga mencari lagi kehendak Tuhan dan rencananya. Karena Tuhan itu punya kehendak yang luar biasa. Abraham itu walaupun dalam keadaan nyaman, tidak hanya diciptakan untuk begitu-begitu saja. Yang percaya katakan amin ya. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Nah oleh sebab itu perlu pergi mengejar janji Tuhan. Nah ketika kita mau mengejar janji Tuhan, ternyata kita harus belajar menunggu. Abraham menunggu 25 tahun. Ketika dia terima janji dia umur 75. Ketika umur 86 imannya lemah dan ia jatuh gitu ya. Dia tidak percaya. Ya, ketika dia umur 86 dia menjadi punya anak tapi bukan dari istri pertamanya tapi dari Hagar, bukan dari Sarah. Karena janji Tuhan dalam kehidupan Abraham adalah lewat Sarah. Tapi Abraham jatuh, Sarah juga katakan udah ini sama Hagar aja gitu ya. Di dalam perjalanan iman kita mungkin naik percaya tapi karena menunggu terlalu lama kita ini pakai jalan kita sendiri. Ya, hari ini saya belajar menunggu itu punya tujuan. Menunggu itu punya prosesnya sendiri. Menunggu itu ada maksud Allah di dalamnya. Jangan sampai seperti Abraham yang jatuh dan harganya mahal banget. Hari ini kita bisa tahu dari keturunan Ismail ini menjadi apa, keturunan dari Ishak ini jadi seperti apa. Karena kita ingin menerima janji Tuhan, pakailah kekuatan Tuhan, pakailah penyediaannya. Jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi 86 Abraham akhirnya gagal, tidak bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia punya anak lewat Hagar yang namanya Ismail. Umur 99 gitu ya. Tuhan mereaffirm, Tuhan kembali lagi bicara. Jadi bayangin, umur 75 tidak terima janji pertama, lalu Tuhan silent gitu ya, Tuhan diam aja sampai 86 dengan kekuatan sendiri, Tuhan terus diam, baru umur 99, jadi berapa? 24 tahun diam. Sampai
ketika dia usia 100 tahun, Ishak ini lahir. Jadi saya bertanya jadinya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya ketika engkau berjanji nggak instan? Kenapa kita harus nunggu? Hari ini mungkin dari Anda sedang juga menunggu janjinya Tuhan. Anda dapat janji Tuhan mungkin udah lama tidak digenapi, tapi hari ini mari kita belajar. Kenapa sih Tuhan membuat kita menunggu? Yang pertama, tujuan Tuhan membuat kita menunggu yang pertama adalah untuk bisa menguatkan iman kita. Yang percaya katakan amin. Iman secara definisi kalau Anda baca Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tujuan kita menunggu karena Tuhan ingin menguatkan iman kita. Iman itu apa? Iman itu dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya pernah bangun rumah, Bapak Ibu sekalian. Jadi bangun rumah itu perlu pondasi. Yang kontraktor tahu pasti ya. Perlu pondasi karena dalamnya fondasi rumah yang kita ingin bangun semakin dalam, semakin tinggi bangunan yang kita bisa dirikan. Yang setuju katakan amin ya. Jadi Tuhan ingin menguatkan iman kita. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan kita waktu menunggu, itu supaya dasar dari iman kita itu semakin hari semakin kuat. Nah, basic sebenarnya dasar fondasi itu gampang banget gitu ya. Itu pakai batu kali, besi gitu ya. Pakai pasir, pakai kerikil, itu buat bangun fondasi. Nah, saya belajar dari sini. Untuk bisa menguatkan iman kita, itu gak perlu bahan-bahan mewah. Gak ada fondasi rumah yang dibangun pakai batu marmer yang mahal-mahal, ada kayu yang jati, apa itu gak ada gitu ya. Kalau besi pun besi yang gak usah besar gitu ya, tapi bisa dipakai di sana. Ya, jadi kita bisa ngelihat bahannya itu sangat-sangat sederhana. Ketika Tuhan kasih waktu menunggu, Tuhan ingin kita menguatkan iman kita, menguatkan fondasi kita. Fondasi yang simple, fondasi yang sederhana. Artinya apa? Tuhan ingin kita mendekat kepadanya lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat pujian dan penyembahan, lewat hubungan pribadi. Karena itu basic atau dasarnya orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ketika waktu menunggu, jangan Anda diam saja. Waktu menunggu, pakailah untuk baca firman, pakailah waktu untuk bisa menyembah Tuhan, pakailah untuk bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Karena ketika kita lakukan itu, fondasi kita semakin kuat. Sehingga kita tidak goyah dan tetap percaya. Walaupun ditanya kapan terjadi ya, Anda bisa katakan suatu hari nanti pasti akan terjadi. Dalam kasusnya Abraham, dia harus menunggu 25 tahun. Saya berdoa Anda gak perlu tunggu 25 tahun ya. Dalam kasusnya saya, ketika saya diberikan janji, kamu pasti nih bisa berikan hidupmu sepenuhnya. Tuhan tuh pasti pelihara anak-anakku gitu ya. Dan itu terjadi gitu Bapak Ibu sekalian. Waktu saya ngikut full time gitu ya. Saya ke gereja, melayani di gereja. Saya berpikir kapan ini bisa diberkati. Kapan anak saya ini bisa cukup ya kalau mau sekolah kemana gitu ya. Cukup gak nih gitu ya. Tapi puji Tuhan kemarin saya baru pulang wisuda anak saya yang kedua gitu ya. Di situ waktu dia wisuda saya sama istri saya berdua merenung gitu ya. Betapa jauhnya perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Naik turun antara percaya tidak percaya, percaya tidak percaya gitu ya. Terus tapi percaya nggak percaya itu nggak begini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi kalau gini percaya, tidak percaya, percaya, tidak percaya, tidak percaya, ya, naik terus gitu ya. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Namanya juga manusia. Ketika kita lemah kita memuji Tuhan. Ketika kita nggak percaya kita baca firman Tuhan. Ketika kita semakin lemah kita berdoa sama Tuhan. Amin. Begitu juga dengan Abraham. Ketika kita menunggu Tuhan ingin menguatkan iman kita. Supaya ketika jadi kita bisa berkata kemuliaan semuanya buat Tuhan.
Bukan aku yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Kedua anak saya lulus dan satu udah pulang kembali ke Indonesia. Saya cuma bisa heran-heran sama istri saya. Gimana caranya Tuhan bisa menggenapi. Ketika kita masuk, bayangin dulu ya. Dulu kerja atau pelayanan itu gak bisa nabung. Sama sekali gak bisa nabung. Tapi hari ini bisa selesai. Kuliah, sekolah, semuanya. Saya percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, walaupun menunggu itu gak mudah, tapi Tuhan tetap setia. Kalau Anda setuju, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Jadi menunggu yang pertama adalah menguatkan iman. Yang kedua, tujuan Tuhan kasih waktu kita menunggu adalah untuk bisa membentuk karakter kita. Ya, membentuk karakter kita. Saya punya anak gitu ya. Suatu hari anak saya berkata kepada saya, Dedi, dia masih SMP. Ini anak saya yang kedua, yang laki. Dia masih SMP, dia katakan, Dedi, teman-teman saya itu udah belajar nyetir loh, Dedi. Boleh gak saya belajar nyetir? Boleh gak saya nyetir mobil gitu ya? Saya bilang, jangan, kamu belum cukup umur gitu ya. Karena nanti kalau udah cukup umur, kamu baru boleh belajar nyetir gitu ya. Tapi ternyata dia diam-diam belajar sama supir saya gitu ya. Dasar gitu ya. Tapi belajar terus dia bisa. Dia katakan, nih Dedi udah bisa. Boleh gak nyetir gitu ya. Boleh gak kalau pergi hari weekend misalnya mau ke mall. Saya bilang tetap gak bisa gitu ya. Kenapa gak bisa? Karena satu umurnya gak cukup. Terus saya jelaskan sama dia. Mungkin kamu sudah bisa nyetir. Secara skill kamu ini bisa. Secara kemampuan kamu bisa mengendarakan mobil ini dengan baik. Tapi untuk bisa dipercaya, untuk bisa mengendarakan mobil ini bukan hanya perlu skill. Tapi perlu juga kedewasaan. Dia gak ngerti kan anak umur segitu. Maksudnya kedewasaan gimana? Contoh kalau di dalam di tengah jalan kamu ini disalip sama orang gitu ya. Kamu ini tetap tenang atau emosian gitu ya. Kalau di Medan kayaknya percobaan itu sehari bisa terjadi beratus-ratus kali gitu ya. Karena orang Medan nyetirnya luar biasa. Katakan kamu nyetirnya luar biasa loh gitu ya. Gitu. Ya jadi makanya orang Medan kalau nyetir itu jago-jago luar biasa gitu ya. Nah saya bilang sama dia, mungkin kamu ini punya skill, punya keahlian. Tapi kalau ada orang yang menyalip, kalau kamu dipanas-panasin sama teman. Gak berapa lama setelah itu ada kejadian di Surabaya. Ada satu mobil SUV ya dibawa oleh satu orang anak. Ya di dalam mobilnya itu ada 4 orang teman-temannya semua. Jadi satu supir dengan 3 temannya berempat. Dan ada satu daerah di Surabaya itu yang di belakang Pakuan Mall, di belakang gereja kita, komplek gereja kita itu ada jalan yang turun ke bawah, turun gitu, terus set gitu, naik ke atas gitu ya. Jadi dia emang lewat terowongan karena di atasnya ada jalan, ada jembatan jalan gitu ya. Jadi harus lewat terowongan. Nah anak-anak ini ngebut Bapak Ibu sekalian. Ngebut, dia kencang saya turun ke bawah, pas dia ke atas. Karena saking kencengnya itu mobil disetir, mobilnya loncat, cuas gitu ya. Dan begitu mendarat di bawah ada motor yang tukang taman yang biasa bersihin taman. Dan karena udah gak bisa ngerem lagi di atas, mereka tabrak itu pengendara motor. Singkat cerita meninggal. Dan videonya ada keluar, viral itu videonya, anak-anak itu keluar. Masih pakai celana pendekan, masih unyu-unyu mukanya gitu ya. Panik gitu, panik. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dipercaya atas berkat yang ada di dalam tangan mereka. Jadi waktu menunggu sebenarnya adalah proses untuk mendewasakan kita. Mungkin ketika kita terima berkat itu tidak jadi berkat, tapi berkat itu jadi kutuk. Sama seperti anak itu, sebenarnya satu privilege, satu kehormatan untuk bisa naik atau punya mobil, mengendarakan mobil. Tapi berkat itu jadi kutuk, setelah itu mereka diproses,
polisi dan segala macam. Jadi waktu menunggu bukan hanya untuk menguatkan iman kita supaya kita bersandar dan terus percaya sama Tuhan. Basic kita semakin dikuatkan. Yang kedua untuk kita siap dan dewasa ketika berkat itu terima. Amin. Ketiga, tujuan Tuhan memberikan waktu menunggu adalah supaya kita ini menjadi kesaksian buat orang lain. Ketika kita tetap percaya, tidak goyah, menerima janji Tuhan, menunggu, Tuhan ingin hidup kita ini terus bersinar. Tuhan ingin membuat kita ini terus menguatkan orang lain. Coba bayangkan saya ini menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan dan saya harus mendoakan orang-orang yang hari itu banyak kebutuhan, ya, dari kebutuhan keuangan dan segala macam. Pernah satu hari saya doain orang yang ada dalam kesulitan keuangan dan hari itu iblis itu berbisik dalam hidup saya. Kamu loh kayak hidupnya berkelimpahan aja, doain orang gitu ya. Kamu ini juga lagi masih susah gitu loh ya. Kamu kok doain orang gitu ya. Ngapain kamu itu doain orang gitu ya. Kamu dulu doa kamu dijawab gitu ya. Tapi saya tahu itu suara si iblis. Saya bilang, saya katakan, hei diam kamu. Lalu saya bilang sama orang tersebut. Saya bilang sama orang yang saya doakan, jemaat saya doakan. Pak, Bapak kasusnya sama kayak saya. Bapak kurang uang, saya juga kurang uang. Bapak lagi mencari berkat, saya juga cari berkat. Mari Pak, kita sama-sama terima terobosan dari Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan. Amin. Terkadang Tuhan ingin pakai kelemahan kita menjadi berkat buat orang lain. Sehingga orang itu bisa relate dan berkata, wah itu luar biasa ya. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau dia mampu bertahan, kita juga bisa bertahan. Dalam perjalanan saya ke Medan, saya Zoom meeting dengan satu jemaat. Dia maksa-maksa Zoom meeting, kok mau ngomong kok, boleh gak pakai Zoom meeting gitu ya. Sebenarnya pengen diajak ketemu Sabtu malam, cuma saya bilang saat saya lagi ke Medan, kita Zoom meeting aja ya, kita Zoom. Jadi saya Zoom dari airport. Lalu orang ini cerita, ya dia cerita begini, dia cerita waktu dia ikut mission trip ke Amerika, ya jemaat di Surabaya ikut mission trip ke Amerika. Lalu waktu pelayanan saya kasih mereka itu pelayanan doa, mendoakan orang. Ya. Terus dia tanya sama saya, karena dia pelayanannya sebenarnya bukan doa, tapi saya bilang udah doa. Dia tanya sama saya, doa apa gitu ya. Doa apa aja, tanya sama orang itu kebutuhannya apa, kamu doakan saja gitu ya. Dan waktu dia mau mendoakan orang, mereka ini juga dalam keadaan yang ada pergumulan. Ada doa mereka yang belum dijawab. Tapi ketika mau melayani dia katakan, saya tidak mau mendoakan kebutuhan saya. Tapi biar hari itu dia melayani, dia mau mendoakan kebutuhan orang lain. Jadi dia gitu aja, jadi dia tanya sama Roh Kudus doa apa gitu ya. Roh Kudus cuma ingatkan mereka, jangan doa untuk masalahmu, tapi doakan untuk orang lain. Saudara tahu mereka melayani, berdoa, dan Sabtu Zoom meeting itu, dia cuma bilang sama saya, kok doa kita sudah dijawab. Jadi mereka mengalami mujizat, mengalami terobosan, bukan ketika mereka berdoa buat untuk kebutuhan mereka, tapi ketika melayani dan mendoakan kebutuhan orang lain. Beri tepuk tangan buat Tuhan, amin. Waktu menunggu itu membuat kita menjadi kuat imannya, menjadi dewasa karakter kita. Dan waktu menunggu membuat kita tetap bisa jadi kesaksian buat orang lain. Waktu menunggu juga yang keempat adalah waktu kita untuk bisa menyerahkan diri kita kepada kekuatannya. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Waktu menunggu membuat kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa supaya kita bisa berserah kepadanya. Abraham itu ngalamin dua hal. Yang pertama, dia masih bisa kontrol. Dijanjikan pergi ke satu tempat, dia masih bisa kontrol itu.
itu level iman yang masih gampang. Walaupun tempat yang dia tuju dia tidak tahu. Tapi dia jalanin aja karena masih ada di dalam kendali tangannya. Dia mau jalan, mau enggak, dia mau tetapkan ini jadi tempatnya dia, udah bisa gitu ya. Ya, paham ya? Tapi janji yang kedua itu di luar kendalinya dia. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak? Akan ada dua jenis janji yang akan kita hadapi. Janji yang dimana kita masih bisa kendalikan atau masih kita oke lah ini masih ringan. Paham ya? Tapi akan ada janji di mana you cannot do anything. Kalau nggak Tuhan nggak bisa. Amin. Kalau nggak pakai kekuatan Tuhan nggak mungkin bisa. Abraham udah 75 tahun. Gimana mungkin dia punya anak udah setua itu. Sarah udah mati haid. Udah nggak mens. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Gimana bisa punya anak? Kalau secara medis itu syarat yang diperlukan untuk punya anak. Jadi akan ada momen di mana kita itu dari yang berserahnya biasa aja sampai berserahnya udah gak tahu dah. All out buat Tuhan. Nah, menunggu membuat kita berserah sama Tuhan dan percaya sama kekuatannya. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan itu kuat supaya kita ditinggikan pada waktunya. Amin. God is with us. Lalu kenapa kita harus menunggu? Menunggu itu ternyata memperdalam pengenalan kita kepadanya. Pengenalan kita sama Tuhan itu berbeda ketika di puncak dan di lembah. Ketika kita ada di puncak, kita itu bisa mengenal Tuhan lewat kuasanya, lewat mujizatnya. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Karena terima mujizat, kita diberkati, kita ada di puncak. Wah, Tuhan itu baik, luar biasa. Ya. Tapi ketika kita ada di lembah, kita bukan mengenal kuasanya saja, tapi yang terlebih lagi Tuhan ingin kita mengenal kasih-Nya. Mengenal pribadinya. Kita bisa mengenal pribadi Tuhan di puncak sebagai Jehovah Jireh. Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkati, Allah yang menjadi panji-panji kemenangan kita. Bisa, tapi hanya di dalam kedalaman lembah air mata. Kita bisa truly experience God goodness, God's love. Di dalam lembah itu kita bisa ngerasain sungguh-sungguh bahwa Allah itu baik, tidak pernah meninggalkan kita. Beda levelnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Tuhan ingin kita mengenal di dua dimensi itu. Ketika di dalam kemenangan, di dalam berkat Tuhan kita bisa berkata God is good. Tapi juga kalau tidak di dalam berkat Tuhan, ketika doa kita gak dijawab atau belum dijawab, kita bisa berkata, Tuhan tetap baik. Ya, sudah katakan amin. Kejadian pasal 21 ayat 1 bunyinya begini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ditulis ya, thank you tim multimedia yang cekap tanggap. Kayaknya saya gak kasih ayatnya gitu ya. Saudara, taruh tangan Anda di dada. Baca ayat ini sama-sama saya. Mana ayatnya dikasih? Kejadian pasal 21 ayat 1. Nama Sarah ganti dengan nama Anda ya. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Mulyadi seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Mulyadi seperti yang dijanjikannya. Baca sama-sama saya ya Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan nama Anda, sebut nama Anda, jangan nama saya gitu ya. Oke, kita bangkit berdiri kali biar serius gitu ya. Siapa yang terima janji Tuhan dalam kehidupan Anda hari ini? Bangkit berdiri semuanya, bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri sama-sama saya. Siapa yang punya janji Tuhan dalam kehidupan Anda? Angkat tangan Anda. Janji yang belum digenapi. Mungkin tentang kerjaan, mungkin kesehatan, mungkin keluarga.
Berapa yang nunggu udah lama? Mungkin udah pengen punya anak, pengen punya rumah impian, pengen karir yang lebih baik. Atau nunggu apa? Yang Tuhan belum jawab gitu ya. Hari ini Tuhan enggak meninggalkan Anda. Taruh tangan Anda di dada. Baca ayat ini sama-sama. Tuhan memperhatikan seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada seperti yang dijanjikannya. Pejamkan mata Anda sambil baca, sambil lihat ya, sambil terus hafalin dikit ya. Tuhan memperhatikan seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan seperti yang dijanjikannya. Tuhan meteraikan firman ini dalam kehidupan mereka. Taruh di hati mereka ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Seperti Engkau memperhatikan Sarah, Engkau memperhatikan hidup mereka. Seperti firman yang sudah dibagikan dalam kehidupan mereka, Engkau tidak pernah berhutang, Engkau pasti akan menggenapi janjinya. Engkau pasti menjanjimu, Engkau akan melakukan seperti yang Kau janjikan. Kau berkati, kami meteraikan semua janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Lalu ceritanya berlanjut. Ketika dia menunggu, ternyata menunggu itu bukan bagian yang paling sulit. Jadi waktu saya pikir menunggu itu susah banget. Ternyata enggak. Di dalam hidup Abraham itu ketika dia menunggu, Tuhan kasih anaknya. Dan Tuhan minta kembali. Di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan. Ya, kita buka sama-sama Kejadian pasal 22. Ya, Kejadian pasal 22. Setelah menunggu, Tuhan minta dilepaskan apa yang diberkati dalam kehidupannya. Setelah semuanya, Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan, setelah nunggu 25 tahun, dia terima janji Tuhan, anaknya jadi besar, happy-nya luar biasa. Betul kan ya? Lalu setelah nunggu anaknya besar, dia lihat sukacitanya sudah melimpah. Tuhan datang lagi sama dia katakan, ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Itu di highlight. Kan bisa aja bilang, ambil anakmu itu Ishak, persembahkan. Ya kan? Alkitab kan catatnya spesifik. Anak yang tunggal yang kamu kasihi. Jadi saya belajar sesuatu, berkat Tuhan itu titipan ternyata. Kita gak boleh pegang erat-erat. Akan ada momen di dalam kehidupan kita yang Tuhan ingin kita ini lepaskan apa yang sudah dipercayakan dalam kehidupanmu. Nah, responnya Abraham itu luar biasa. Ayat ketiga dikatakan begini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi ini responnya Abraham. Ketika Tuhan berfirman, ambil anakmu yang tunggal, yang satu-satunya kamu punya, yang kamu cintai itu, yang kamu hargain itu, kasih persembahkan buat aku. Responnya Abraham cukup surprise. Karena kalau saya digituin, saya akan ngomel. Jangan Tuhan, aku juga sayang anak ini ya Tuhan. Jangan dong Tuhan, ini kan punyaku satu-satunya. Tapi respon Abraham dia katakan, keesokan harinya, pagi-pagi. Jadi tidak dicatat di dalam Alkitab, Abraham marah-marah, komplain, kesel, kabur. Dia enggak, dia pagi-pagi bangun Abraham. Begitu dengar firman Tuhan, dia itu merespon nih. Di sini saya belajar, tidak ada berkat Tuhan yang bisa mencuri hubungan Abraham dengan Tuhan. Walaupun itu sangat-sangat berharga.
Dia dengan excited, seolah-olah excited gitu ya. Buru-buru pagi-pagi. Ingin datang, lalu dia pasang pelana keledainya itu dia pasang sendiri. Dia punya bujang, di situ ditulis lagi, dipanggil 2 bujangnya. Jadi kalau urusan untuk Tuhan, dia nggak delegasikan. Dia nggak bersungut-sungut. Dia yang pasang sendiri keledainya. Lalu dikatakan dia juga yang belah kayu untuk korban bakaran itu. Dia bisa suruh loh. Tapi kalau urusannya sama Tuhan, itu personal buat dia. Dia take care. Dia take care baik-baik. Lalu dikatakan di ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, ya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh gitu ya. Jadi coba bayangin ya. Udah gitu jalannya 3 hari Bapak Ibu sekalian. Dia 3 hari mikir selama 3 hari itu kenapa sih Tuhan gak bilang itu tuh yang ada di dekat situ. Kalau kebayang gak? Kalau makin lama kan makin tersiksa. Kalau mau minta, udahlah minta cepetan. Kalau ada problem atau tantangan gitu kan pengen cepet selesai kan gitu ya. Udahlah nggak usah lama-lama. Disuruh jalan 3 hari. Dengan kemungkinan dia bisa berubah pikiran. Pernah nggak Anda berubah pikiran di sini? Tadinya Anda bulat misalnya, ada Tuhan. Saya pernah ngalamin gitu ya. Lagi ibadah, terus Tuhan bicara. Oke. Lalu Tuhan bicara, kamu sama istri kasih persembahan. Persembahannya berapa? Nanya sama Tuhan, sekian gitu ya. Sekian, wah lumayan ya, gede juga gitu ya. Saya sama istri ngambil keputusan, terus istri saya nanya, diskusi, kita mau kasih segini. Wah gede juga ya gitu ya. Terus mau kasih kapan? Istri saya tanya sama saya, nanti sore. Buru-buru amat gitu ya. Iya, karena besok belum tentu kejadian. Paham ya? Kalau Tuhan minta sesuatu yang kita cintai, kita sayangi, saya takut loh gitu ya. Karena bisa berubah pikiran. Kita bisa pikir-pikir ragu-ragu dan akhirnya gak jadilah atau kita kurangin. Paham ya? Abraham disuruh jalan 3 hari. Dia suruh mikir, suruh merenung. Kalau nangis sudah kayak apa tuh nangisnya udah gak tahu. Susahnya. Tapi dijalanin. Sampai kelihatan tempatnya sampai jauh. Ayat 5, Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu, korban. Ini jelas banget. Dia bilang, kami akan kembali kepadamu. A statement of faith. Padahal dia tahu banget yang dia minta anaknya. Seharusnya dia bilang, kami akan sembayang dan saya akan kembali kepadamu. Tapi dia tahu hati Tuhannya. Dia tahu hati Anda, Allahnya. Dia katakan, kami akan kembali kepadamu. Kalau kita diminta, mungkin kita nggak kasih karena kita akan merasa kehilangan. Tapi kalau Abraham diminta, dia tetap akan kasih karena dia tahu Tuhan akan kasih yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti kasih yang di luar dari pikiran dan bayangan. Dia katakan, maka kami akan kembali kepadamu. Hebat ya Abraham ini ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya di atas bahu Ishak. Anaknya sedang di bawah tangannya, di bawahnya api, pisau. Demikianlah keduanya berjalan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kalau jadi bapak, hancur hati enggak? Anaknya nanya. Ini dombanya mana? Dombanya mana? Dombanya enggak ada gitu loh ya. Saya sih udah habis itu kalau saya jadi Abraham gitu ya. Karena iman mungkin belum sekuat Abraham. Nangis-nangis, udah yuk kita balik aja gitu ya. Masa sih ada api menyambar dari langit, wah Abraham kebakar gitu ya. Wah,
Tapi Abraham itu, imannya, dia katakan gini, saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Terus proses terjadi sampai berkat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Kita tahu ceritanya, ada domba yang disiapkan buat pengganti Ishak. Coba Anda jadi Abraham. Rasanya itu gimana? Nah hari ini ketika Tuhan berjanji, menunggulah dengan setia. Dan ketika Tuhan kasih berkat dalam kehidupanmu, jangan dipegang erat-erat, seolah-olah itu menjadi hak Anda. Bukalah tangan Anda lebar-lebar, karena suatu hari nanti mungkin Tuhan minta dan Anda harus rela melepaskannya. Amin. Beberapa waktu lalu ketika saya sama istri saya mau anniversary tahun lalu, ya, saya merenung, berdoa. Terus salah satu doa dan renungan kita yang saya dapatkan adalah kami mencintai GMS USA Kanada. Mencintai banget USA Kanada. Ya. Kami melayani dengan sepenuh hati, berikan yang terbaik. Kalau lihat jemaat, wah jatuh cinta, jatuh hati, ninggalin jemaat, aduh sedihnya, itu yang namanya juga kebala gitu ya. Tapi waktu momen itu kita renung, lihat kebaikan Tuhan. Kita salah satu diskusi kita, anak-anak kita udah selesai sekolah, nggak lagi sekolah di sana, berarti kan ada kemungkinan ya pelayanan kita di USA dan Kanada ini mungkin harus dilepas ke orang lain. Kemungkinan gitu ya. Lalu Roh Kudus tanya, kalau itu diambil dari hidupmu, sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu bangun, sesuatu yang kamu doakan, orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu doakan, harus dipisahkan karena untuk pelayanan dikasih yang lebih baik. Orang-orang yang lebih punya potensi dan punya kapasitas yang lebih besar. Bagaimana dengan hatimu? Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Gak masalah. Seperti Abraham diminta Ishaknya. Saya akan berdoa sama istri saya, ayo kita serahkan sama Tuhan. Menunggu dan melepaskan adalah bagian dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bagian dari perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini Anda harus menunggu, bangun imanmu, bentuk karaktermu, percaya sama Tuhan. Dan kalau Anda diminta sesuatu dari Tuhan, lepaskan. Karena Tuhan akan menyiapkan yang lebih baik buat kita. Yang setuju katakan amin. 3 poin yang Anda bisa bawa hari ini. Sambil bangkit berdiri, saya undang musisi untuk datang. Waktu menunggu bukanlah waktu yang terbuang dengan percuma. Yang setuju katakan amin. Tuhan ingin menguatkan iman kita, Tuhan ingin membentuk karakter kita, Tuhan ingin kita jadi kesaksian buat orang banyak, Tuhan ingin kita ini bersandar kepada kekuatannya sepenuhnya. Yang kedua, berkat Tuhan dalam hidup kita hanya sekedar titipan darinya. Nggak ada berkat yang menjadi hak penuh dari kita semua. Semuanya titipan. Dan di ayat yang ketiga dikatakan ini, apa yang kita tidak pegang di hati kita, justru itu yang akan Tuhan sediakan dengan melimpah. Karena di akhir dari perjalanan Ishak dengan Abraham membawa persembahan itu, malaikat Tuhan muncul dan menyatakan janjinya untuk sekali lagi. Apa yang kita pegang erat, yang tidak kita pegang erat di hati kita, dan kita relakan karena itu titipan Tuhan, justru itu yang Tuhan akan sediakan dan limpahkan dalam hidup kita. Amin. So, ikut Tuhan, tenang aja, santai aja. Bersandar sama kekuatannya, jangan bersandar kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan punya jalannya untuk kita ketemu mujizat yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Kita sembah. Tuhan, aku haus padamu.
Jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Mau beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Angkat tanganmu di mana engkau berada hari ini. Tuhan, Kau yang berjanji dan Kau Allah yang setia. Janjimu ya dan amin untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, Kau tidak mungkin melewatkan satupun dari setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kalau Tuhan berjanji, tetap pegang janjinya. Kalau engkau belum menunggu jawabannya, tunggulah dengan setia. Tuhan pasti punya caranya untuk mujizatnya bertemu dengan Anda. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut. Apapun yang Tuhan sudah janjikan, Dia pasti sediakan. Dia pasti genapi. Dan ketika Anda hari ini hidup dalam berkat Tuhan dan janji Tuhan, jangan terlalu pegang erat-erat. Semuanya adalah kepercayaan dan titipannya. Kalau hari ini Anda dipercaya banyak, ucap syukur. Dipercaya sedikit, ucap syukur. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ucapan syukurmu kepada Dia. Kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena memang semua yang kita alami dalam kehidupan kita, karena kebaikan, karena kuasa-Nya. Saya mau ajak kita nyembah Tuhan sama-sama ya. Kalau Anda bisa berbahasa roh sama-sama ucap syukur sama Tuhan. Sikira batas sedara batas. Kura batas sanda tata tata karabara tata tata. Sikira dalam batas tata 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 tata. Sikira dalam batas tata karabara tata tata. Sidikara batas tata tata tata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kura maramana mana. Sikira dalam Sikira dalam Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa dalam setiap waktu menunggu kami, ternyata kami nggak pernah sendiri. Selalu ada Tuhan yang menemani dan mendampingi setiap daripada kami. Justru di waktu menunggu ini, Tuhan menemani kami dalam setiap proses yang harus kami lalui. Proses yang membuat kami semakin dewasa, kuat dan tangguh. Proses yang membuat kita mengerti apa isi hati Tuhan dan keinginan Tuhan dalam setiap daripada kita. Dan justru di waktu menunggu ini, kami dilatih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan apa yang Tuhan mau, ternyata tidak membuat kami kehilangan. Dan kami menyadarinya pada siang hari ini. Menyerahkan apa yang Tuhan mau, tidak membuat kami kehilangan. Makasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarkan firman-Mu bertumbuh subur dalam tanah hati setiap daripada kami. Kami mau terus berbuah berdampak dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Segala firman yang luar biasa kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sambil mempersiapkan persepuluhan di minggu pertama bulan Juni ini, kami sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini baru pertama kali beribadah di GMS Medan, kami mengundang sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian tidak langsung pulang sehabis ibadah nanti, bisa datang ke area Welcome Lounge yang ada di sebelah kiri entry hall. Di sana ada para pemimpin dan tim welcomer yang rindu untuk ngobrol dan berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kami rindu sekali untuk mengenal Bapak Ibu sekalian lebih jauh lagi. Dan berdoa Bapak Ibu sekalian bisa menjadi bagian daripada keluarga besar GMS Medan di tempat ini. Dan juga sehabis ibadah nanti gereja akan mengadakan baptisan selam. Bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk dibaptis pada siang hari ini. Caranya mudah, sehabis ibadah nanti bisa datang ke ujung daripada entry hall ini ada tulisan reception. Di sana ada tim yang akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form, di briefing, didoakan. Dan setelah itu akan dilakukan baptisan. Dan baju ganti disediakan oleh gereja. Bapak Ibu sekalian akan pulang dengan baju yang sama. Dan juga setiap habis ibadah selalu ada pendoa yang standby di luar. Tim prayer corner yang rindu untuk berdoa bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin manakala pada siang hari ini datang dengan pergumulan, masalah atau banyak hal yang mungkin mengganggu Anda selama ini. Please jangan bawa kembali pergumulan Anda. Sepulang nanti ibadah samperin pendoa yang ada. Berdoa sepakat bersama dengan mereka dan percayalah kuasa Tuhan yang luar biasa akan menolong, menopang dan menjaga setiap daripada Anda. Dan juga ada informasi yang luar biasa. Di minggu ini kita akan mengadakan AOG Conference Bapak Ibu sekalian selama 2 hari. Ya, jadi telah dibuka pendaftaran AOG Conference. Ini bagi anak AOG, bukan untuk Army of Gocap gitu ya. Ini betul-betul Army of God gitu ya. Anak muda ya yang berusia 10 tahun atau kelas 4 SD sampai umur 25 tahun. AOG Conference ini akan dilakukan selama 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7 yaitu hari Jumat dan hari Sabtunya. Di tempat ini di GMS Medan Main Hall. Dan di mana acara ini akan diisi oleh pembicara-pembicara yang luar biasa dan sesi yang membangun anak-anak muda dalam mengerjakan visi Tuhan. Dan informasi lebih lanjut Bapak Ibu sekalian dapat mengunjungi board reception di entry hall. Tim Surabaya, ya, tim AOG Surabaya juga akan berkunjung dan mereka akan melayani. Juga akan ada worship AOG pada hari Jumat malamnya. Dan juga semua anak-anak muda akan berkumpul di tempat ini, termasuk anak saya. Saya juga bujuk-bujuk anak saya, ayo masuk. Banyak alasannya, saya berulang-ulang. Saya perlu membujuk anak saya 1 bulan untuk ada di AOG Conference ini Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu, bukan karena anak saya nggak bisa diatur, enggak. Karena saya tahu ini kesempatan yang luar biasa. Anak-anak kita ini perlu ditanam nilai yang sangat membangun mereka di dalam situasi dunia yang tidak menentu ini. Anak-anak kita ini perlu terus diberi makan oleh semua hal-hal yang luar biasa datang dari para Tuhan ya. Jadi kalau ada anak tetangga pun bukan anak Anda, samperin, ajak mereka gitu ya.
untuk datang dan sama-sama mereka akan memuji dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga persepuluhan Anda jangan ditinggalkan di kursi Anda, bisa dibawa kembali dan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu keluar sehabis ibadah nanti, dan Bapak Ibu sekalian bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan kuning seperti di tangan saya. Bapak Ibu sekalian bisa berikan aplaus yang terbaik untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, saya undang Bapak Ibu sekalian bisa bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengangkat persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sungguh mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini. Perjalanan bersama dengan Engkau selalu luar biasa ya Tuhan. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengembalikan persepuluhan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa setiap dana yang terkumpul akan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh gereja dan semua staf yang bertugas. Semuanya akan kembali untuk memuliakan nama Tuhan atas kota-kota di seluruh Pulau Sumatera. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mengembalikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tangan-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah bisnismu dan kesehatanmu. Dan diberkatilah hubunganmu dengan Bapa di surga dan dengan orang-orang yang kau kasihi. Semua jemaat diberkati Tuhan. Terimalah berkat yang mulia ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.